Kalau tujuan kalian lulus ujian B1 atau B2, kalian wajib memahami grammar yang dinamakan genitif ini ya. Karena materi ini akan sering muncul di mana-mana ya, contohnya di artikel, di soal latihan, soal ujian ya, terus di percakapan formal juga ya. Tapi kabar baiknya materi genitif ini tidak seseram yang kalian bayangkan gitu ya. Jadi di video ini aku akan tunjukkan ke kalian bagaimana cara memahami genitif secara sederhana. Oke, kita masuk intro dulu. Halo pejuang bahasa Jerman, ich bin wieder da. Herzlich willkommen bei Lulus ke Jerman dengan aku Kak Ruli. Di video kali ini kita akan belajar kasus keempat dalam bahasa Jerman, yaitu kasus genitif. Nah, di series A1 kita sudah belajar kasus nominatif, akusatif, dan datif ya. Ada yang masih ingat apa itu kasus nominatif, akusatif, dan datif? Coba. Ya, gampangnya nominatif adalah subjek ya, subjek. Akusatif adalah objek, terus datif adalah objek yang menerima akusatif atau objek yang menerima objek pertama gitu ya. Contohnya gampangnya spidol ini ya, kalimatnya aku ngasih spidol ini ke kamu gitu ya. Jadi aku ini adalah nominatif, spidol ini adalah akusatif objeknya ya, ke kamu ini adalah datif gitu ya. Jadi kalimatnya dalam bahasa Jerman ich gebe dir den Stift ya. Karena du ini adalah datif ya, du ini adalah datif jadinya dia ya. Karena der Stift ini adalah akusatif objeknya, jadi berubah jadi den Stift. Ich gebe dir den Stift. Aku ngasih spidol ini ke kamu gitu ya. Jadi nominatif aku yang melakukan tindakan, akusatif yang terkena tindakan spidol ya, terus kamu yang menerima tindakan datif. Oke. Kalau kalian masih bingung, silahkan tonton video ini dulu ya, video akusatif dan datif. Oke, kita masuk ke materi genitif ya. Apa itu genitif? Genitif adalah kasus keempat dalam bahasa Jerman yang menyatakan kepemilikan gitu ya. Jadi si objek ini memiliki sesuatu ya. Contohnya misalnya tadi yang spidol ini, aku ngasih spidol ini ke kamu. Lah itu belum ada kasus genitifnya tuh ya kan. Aku ngasih spidol ini ke kamu, cuma nominatif, akusatif, dan datif. Nah, kalau misalnya kita tambahin aku ngasih spidol milik adikku ini ke kamu, lah itu jadi ada genitifnya. Coba yang mana yang genitifnya coba. Jadi genitifnya adalah yang adikku ini tadi. Jadi aku aku ngasih spidol milik adikku ini ke kamu. Jadi aku nominatif, spidol ini akusatif, milik adikku, jadi adikku ini genitif, dan kamu yang aku kasih ini adalah kasus datif gitu ya. Dalam bahasa Jerman kita artikan ich gebe dir den Stift meines Bruder gitu ya. Jadi aku ngasih spidol milik adikku ini ke kamu gitu ya. Ich gebe dir den Stift meines Bruder ya. Brudernya ini jadi genitif karena memiliki objek ini ya, memiliki si akusatif ini gitu ya. Jadi harusnya kan ini kan mein Bruder ya. Kata dasarnya kan, bentuk dasarnya kan mein Bruder gini. Mein Bruder ya kan. Ketika menjadi genitif jadinya meines Bruder. Terus ini den Stift ya kan, bentuk dasarnya kan der gini, der Stift ya kan. Ketika menjadi akusatif jadinya den Stift ya. Ini juga dia kan harusnya dasarnya kan du. Ketika jadi datif jadinya dia. Terus ini gebe, kata dasarnya adalah geben ya. Karena kena konjugasi subjeknya is jadinya gebe. Terus ini juga is, kata dasarnya tetap karena dia kasusnya nominatif, tidak berubah gitu ya. Nah, jadi dalam satu kalimat ini kalian mengerti semua kasus dalam bahasa Jerman. Oke. Jadi intinya dalam bahasa Jerman itu
bentuk kata ya yang berubah itu dikarenakan karena ada konjugasi, kena konjugasi ya, ini konjugasi, terus kena kasus, kena perubahan kasus, ini karena perubahan kasus, ini kasus, dan juga ini kasus ya. Jadi elemen-elemen apa yang berubah karena kasus ya, ada banyak. Jadi ini aku kasih ke kalian di layar kaca ya, itu wajib kalian catat. Jadi itu ada elemen-elemen yang berubah karena kasus dalam bahasa Jerman. Oke. Nah, untuk konjugasi cuma ini aja, kata kerja saja. Oke, paham ya? Kalau mau kita breakdown lagi apa jenis katanya, ini adalah kata artikel ya, possessive artikel ya. Ini possessive artikel. Ini artikel ya. Ini artikel kata benda. Terus ini personal pronomen ya, kata ganti orang. Ya, ini kata kerja. Kata kerja. Dan ini kata ganti orang juga. Oke. Personal pronomen. Ya kan, lengkap sudah kan? Dalam satu kalimat ini kalian mengerti apa itu bentuk kata ya, masing-masing. Ini artikel, ini possessive artikel ya, ini kata kerja, terus ini bentuk kasusnya ya, lengkap, ada nominatif, akusatif, datif ya, dan genitif ya, lengkap ya. Jadi tadi yang tabel tadi wajib kalian catat apa saja elemen-elemen yang berubah ketika menjadi kasus tertentu gitu ya. Oke, kalau kalian sudah paham elemen-elemen apa saja yang berubah karena kasus ya, sekarang kita masuk saja ke elemen artikel ya, dari das ketika berubah menjadi genitif. Oke, jadi ini tabelnya ya. Ini kalian sudah paham ya, feminim, maskulin, netral, plural, dan nominatif. Nah, ketika jadi genitif, der ini jadinya das ya. Feminim di jadinya der. Das jadinya des ya. Terus untuk plural jadinya der. Contohnya deman ya, deman. Kalau berubah jadi genitif jadinya apa coba? Deman. Berubah genitif jadinya des manes gitu ya. Des manes. Gini dia, tambahi es gini. Nah, des manes. Terus untuk di Frau, kalau jadi genitif jadinya der Frau ya, der Frau. Dia nggak berubah kata bendanya, cuma artikelnya berubah. Der Frau. Terus untuk das Kind ya, anak kecil, berubah jadi genitif jadinya des Kindes ya, des Kindes. Dia ada akhiran es, mirip seperti ini ya, dia mirip seperti deman. Oke, ini nanti kita bahas nanti. Terus untuk di Bücher, kalau berubah jadi genitif jadinya der Bücher, betul, der Bücher, der Bücher. Nah, contohnya deman ya, das ist, das Auto, des Mannes. Jadi itu mobil milik orang itu gitu ya. Das ist, das Auto, des Mannes gitu ya. Das Auto, des Mannes gitu. Terus di Frau contohnya, das ist die Tasche der Frau. Jadi tas itu milik perempuan itu ya, atau wanita itu. Das ist die Tasche der Frau ya. Harusnya di Frau, tapi di sini jadi genitif karena dia memiliki si objek ini, jadinya
genitif ya, der Frau. Terus ini juga harusnya der Mann ya, karena dia memiliki sesuatu. Das Auto ini jadinya dia menjadi genitif gitu ya, paham ya. Terus untuk das Kind misalnya, das ist das Spielzeug des Kindes ya, itu adalah mainan milik anak itu gitu ya. Das ist das Spielzeug des Kindes. Nah gini ya, das ist das Spielzeug des Kindes. Aslinya das Kind ya, karena das Kind ini memiliki sesuatu, yaitu si Spielzeug ini, mainan ini, jadinya si das Kind ini menjadi genitif ya, des Kindes. Oke. Terus untuk di Bücher, das ist die Seiten der Bücher ya. Jadi itu adalah halaman-halaman dari buku itu, jadi dari banyak buku itu gitu ya. Nah, memang kita jelaskan yang tadi kenapa kok yang berubah yang ini sama yang ini aja ya. Jadi aturannya memang gitu. Jadi kata benda maskulin dan netral aja ya. Ketika menjadi genitif itu ditambahi akhiran s atau es gitu ya. Jadi akhirannya es atau s ya. Kata bendanya cuma yang maskulin aja, maskulin sama netral, der sama das. Yang untuk di sama di plural ini tetap dia kata bendanya. Oke, aku tulis di sini aja. Nah gini ya, kata benda yang berubah adalah der dan das ya, berakhiran s atau s ya. Ingat ya, kata benda ya, bukan artikel. Kalau artikel kan ini dia, ini artikel, ini kata benda gitu ya. Ini aku lingkar aja. Nah untuk kata benda kapan berakhiran s dan kapan berakhiran es, nah itu kalian coba buka buku aja di ini ya, buku gramatik dari Lulus ke Jerman ya. Nah halaman ke-6 ya, itu dijelaskan kapan menggunakan s dan kapan menggunakan s gitu ya, es gitu ya. Jadi paham ya. Dan juga ada contoh-contohnya juga. Oke, silahkan di-download di deskripsi. Nah terus untuk yang elemen-elemen lain gimana kak? Yang tadi kan cuma artikel, katanya ada banyak elemen-elemen yang berubah karena genitif. Nah sekarang kita bahas elemen-elemen lainnya ya, gampang saja ya. Jadi si artikel ini jadi patokan aja. Jadi misalnya ini ya, mein, dein, ein, schön, gut ya. Mein, dein ini kan possessive artikel ya kan, ein ini unbestimmte artikel, schön sama gut ini adjektif. Jadi dia akhirnya tinggal ngikutin ini aja ya. Jadi kan misalnya ini meinem gitu kan, dein misalnya ini meine, ini misal di sini deines gitu ya. Ein misalnya jadi genitif, jadi datif jadinya einem. Terus ein ini di feminin jadinya eine gitu. Jadi akhiran dari ini mengikuti si artikel ini aja. Jadi ini jadi patokan, gampangnya itu ya. Jadi akhiran dari si artikel-artikel ini mengikuti patokan dari artikel si ini ya. Jadi kecuali si ini ya, si 3 ini nggak berubah. Ketika di maskulin ini di der ya, sama di sini dia nggak berubah, tetap mein ya, tetap dein kalau di sini ya. Contohnya kita ambil kata der Morgen ya, der Morgen pagi, artikelnya der ya, ketika menjadi pagiku jadinya tetap mein Morgen gitu ya, mein Morgen, mein Morgen pagiku. Jadi dia tidak berubah jadi meiner gitu ya. Terus untuk untuk akusatif jadinya meinen Morgen, berubah dia, meinen
Morgen. Terus untuk misal datif ya, Morgen jadi datif, jadinya meinem Morgen gitu ya, meinem Morgen. Terus untuk jadinya kepemilikan, jadinya genitif, jadinya minus Morgen gitu ya, gampang ya. Jadi kalau di sini di der ini sama di sini das ini ya, ini aku kasih lingkaran titik-titik, dia nggak berubah kalau ini. Tapi kalau di sini dia berubah, misalnya schöner Morgen, jadi pagi yang cantik gitu ya, der Morgen jadinya kalau misalnya di sini ya schöner Morgen, tetap berubah dia, jadi akhirnya er gini, schöner Morgen gitu jadinya ya. Misalnya di sini jadi akusatif, jadinya schönen Morgen gitu ya. Terus untuk misalnya di Tasche ya, di Tasche jadinya, untuk di Tasche jadinya meine Tasche, jadi ini berubah semua, meine Tasche, deine Tasche ya, schöne Tasche. Jadi tinggal mengikuti patokan ini aja, akhirnya ini. Jadi schöne, sorry, kalau jadi di Tasche jadi datif, jadinya schöne Tasche gitu ya, mengikuti ini. Oke. Good ini juga adjektif, jadi sama mengikuti akhir dari ini semua. Jadi Guten Morgen ya, Guten Morgen ya kan. Kalau kalian sering dengar Guten Morgen itu, jadi morgennya itu adalah kasus akusatif. Ich wünsche euch einen guten Morgen. Jadi morgen di situ adalah akusatif, makanya Guten Morgen gitu ya. Guten Morgen. Kalau jadi datif jadinya Guten Morgen. Terus kalau jadi genitif jadinya Gutes Morgen gitu ya. Jadi dua ini akhirannya mengikuti ini semua patokannya, oke? Kecuali tiga ini yang nggak berubah, ini di sini sama di sini. Yang lainnya berubah mengikuti akhiran ini, gitu ya. Oke, bingung nggak? Supaya nggak bingung, kalian mending kerjakan soal latihannya saja ya. Kalian buka di sini, di yang soal latihan Übungsaufgaben dari lulus ke Jerman ya. Nah, di halaman 5 ya. Di situ ada lengkap, ada adjektif, ada possessive article juga ya. Ada kata benda juga. Ya kan? Lengkap, ada unbestimmt artikel. Jadi silakan kalian kerjakan, terus ada juga di belakang kunci jawabannya supaya kalian bisa mengoreksi, jadi nggak bingung lagi loh ya kan. Oke, silakan dikerjakan soal latihannya. Oke, jadi selanjutnya ada aturan khusus ya. Jadi kalian buka halaman 6 ya. Di situ ada aturan khusus ya. Ini aku tampilan saja di layar kaca ya. Aturan khusus untuk nama orang ya. Jadi untuk nama orang jadinya ditambahin s di belakangnya gitu ya. Jadi di sini ada Julia jadi Julius, Paul jadi Paulus, Anna jadi Anas. Ini seperti mirip seperti bahasa Inggris gitu ya. Das ist Julius Wohnung, itu rumahnya Julia ya. Das ist Pauls Fahrrad, itu sepedanya Paul. Das ist Annas Tasche, itu tasnya Anna. Jadi untuk nama orang tinggal tambahin s di belakang namanya. Jadi harusnya kan gini dia, harusnya gini ya. Das ist yang untuk Julia tadi, Julia. Das ist die Wohnung der Julia. Harusnya gini, tapi ini tidak natural dan tidak diucapkan oleh orang Jerman. Jadinya gini, das ist Julias Wohnung. Jadi mirip seperti bahasa Inggris ya. Terus untuk Paul tadi harusnya kan das ist das Fahrrad des Pauls gitu ya. Itu sepeda milik Paul, tapi ini nggak natural, jadinya diganti seperti das ist Pauls Fahrrad gitu ya. Terus untuk Anna juga harusnya das ist die Tasche der Anna, tapi nggak natural, jadinya das ist Annas Tasche gitu ya. Jadi harusnya seperti ini, tapi ini nggak natural, jadinya seperti dimiripkan seperti bahasa Inggris gitu ya. Oke, terus untuk bonus ya. Di situ juga ada genitif Fragewort ya. Jadi untuk
menanyakan genitif itu apa saja gitu ya. Kalian buka buku halaman 6 ya. Harusnya itu kalian sudah paham sih, cuma baca ini saja sudah paham Fragwort. Jadi ya silakan kalian buka halaman 6 dan 7 ya. Oke, segitu saja untuk materi genitif kali ini. Jangan lupa di review lagi ya di sini materinya, dan jangan lupa tadi dikerjakan untuk soal latihannya ya. Silakan kalau belum ada, silakan kalian download di link di deskripsi. Oke, kita ketemu di video selanjutnya ya. Tschüss, auf Wiedersehen.